Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nitin Relumi Aspercole dengan NIM S1S12403. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas terkait dengan PHP super global, ada regex, regex function, dan PHP form. Lalu kita mulai dari apa itu PHP super global. Nah, PHP super global ini adalah variabel bawahan PHP yang sudah tersedia otomatis dan bisa digunakan di mana saja, baik di dalam fungsi, di dalam kelas maupun di file lain tanpa melakukan pengaturan khusus. Nah, artinya di dimanapun kita menulis sebuah kode, variabel super global itu tetap bisa diakses. Nah, di sini ada beberapa contoh super global di PHP. Contohnya kayak global, server, request, post, get files, cookies, dan session. Nah, globals ini adalah sebuah array yang menyimpan semua variabel global di dalam script. Nah, variabel ini berguna ketika kita ingin menggunakan variabel global di dalam sebuah fungsi seperti itu. Lalu server itu penyimpan informasi tentang web server seperti lokasi file, nama server, host, dan metode request. Nah, variabel ini tuh sangat membantu untuk debugging dan informasi server. Lalu kalau misalnya request, ini tuh berisi gabungan dari get, post, dan cookie. Lalu post itu digunakan untuk mengambil eh, post itu digunakan untuk mengambil data dari form yang dikirim menggunakan metode POST, sedangkan GET digunakan untuk mengambil data yang dikirim melalui URL. Sedangkan file digunakan ketika kita ingin mengupload sebuah file, and meaning menyimpan variabel lingkungan, biasanya berhubungan dengan konfigurasi server. Sedangkan untuk session itu digunakan untuk menyimpan data sementara selama user masih aktif di website. Oke, selanjutnya di sini ada PHP global, super global. Nah, global variable adalah variabel yang bisa diakses dari scope atau batasan mana saja. Nah, variabel yang berada di luar fungsi secara otomatis itu akan menjadi global. Namun, kalau di dalam PHP, global variabel tidak otomatis dipakai di dalam fungsi. Kalau kita ingin mengaksesnya, kita harus menggunakan keyword global atau menggunakan seperti ini, teman-teman. Nah, dolar global seperti itu. Nah, contohnya di sini di sini variabel. Nah, variabel ini kan didefinisikan di luar fungsi. Jadi kalau di dalam fungsi kita memanggilnya itu menggunakan dolar global. Jadi nanti hasilnya itu eh, akan ditampilkan itu 75. Kita coba di sini. Jadi kita jalankan seharusnya yang tampil itu dengan error. Oh, di sini. 75. Jadi seharusnya itu yang tampil 75 seperti itu. Lalu sini apa yang misalnya terjadi kalau kita tidak menggunakan sintaks dolar global sini, teman-teman. Jadi kita kan ingin menampilkan variabel x ini. Nah, coba kalau misalnya kita langsung panggil. Nah, warning variabel. Jadi hasilnya itu error karena variabel global tidak otomatis dikenal di dalam sebuah fungsi seperti itu. Jadi kita harus menggunakan uh, sintaks
global simplex gitu. Nah, nah seperti ini. Coba itu juga variabel kategori. Coba kita lihat apa ini. Yang buat di sini terus global X status seperti itu. Jadi ini ditambah 10 tambah 20 seperti itu. Ya, selanjutnya di sini adalah PHP Server Super Global. Nah, server ini adalah sebuah array super global yang berisi berbagai informasi penting tentang server web, lalu browser pengguna, ada alamat halaman, lokasi script yang sedang dijalankan. Nah, karena termasuk super global, teman-teman, maka variabel ini bisa diakses dari mana saja, baik di dalam fungsi, kelas, maupun file lain. Di sini ada beberapa eh, contoh server seperti PHP self, ada server name, HTTP host, HTTP deferrer, lalu HTTP user agent, dan script name. Di sini juga ada, nah, untuk server PHP self itu menampilkan nama file script yang sedang dijalankan. Lalu untuk contohnya kayak server eh, server name. Nah, ini untuk menampilkan nama server, misalnya localhost atau nama domain website. Lalu ada server ADDR, ini untuk menampilkan alamat IP server tempat script itu berjalan. Lalu ada request method. Nah, ini menunjukkan metode request yang dipakai, misalnya seperti get atau post seperti itu. Nah, seperti itu. Banyak lagi contoh-contoh dari server teman-teman. Ya, selanjutnya itu PHP request per global. Nah, pertama itu apa sih itu request, teman-teman? Nah, eh, request ini adalah variabel subglobal di PHP yang berfungsi untuk menyimpan data yang dikirim dari sebuah form atau URL, query string, atau juga cookies. Nah, jadi dengan kata lain, request ini adalah gabungan dari get, post, dan cookies. Karena termaksud super global, jadi variabel ini bisa digunakan di mana saja tanpa harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, contohnya di sini ada
menggunakan request pada post request. Biasanya post request ini berasal dari from HTML. Contohnya seperti ini. Terus dulu kan ya. Ini should itu terus action email request page. Nah, kalau nama ini kan input type-nya text. In FM tersebut. Jadi di sini itu pentingnya nantinya ketika kita menekan tombol submit teman-teman, data itu dikirim ke file PHP yang ada di dalam sebuah action seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya di dalam PHP itu kita bisa mengambil data dengan ini, dengan dollar name HTML special charge request fname seperti itu. Jadi di sini untuk fungsi HTML special charge itu digunakan untuk menghindari serangan XSS sehingga input itu lebih aman. Di sini ada contohnya untuk keseluruhan penjelasan. Server special charge. Jalankan. Nah, ini nama. Oh, pokoknya guys, jadi di sini em, di sini itu kalau kita tekan tombol submit, maka halaman memproses dirinya sendiri, lalu PHP itu mengecek apakah request postnya itu jika inputnya kosong muncul pesan name is empty, jika tidak maka nama itu ditampilkan. Di sini sepertinya saya kurang di ini guys,
di actionnya. Nah, seperti itu. Dari sini sudah kelihatan kan buttonnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada penggunaan get request. Dia sama aja, cuman diganti. Coba gitu aja. Hmm, subjeknya guys. Basket itu. Jadi sebenarnya ini penggunaan get sama post, cuman berbeda di sini sih guys. Nah kalau di sini guys di atas tadi itu get, post di sini pakai get. Jadi sebenarnya sama aja, cuman bedanya di situ. Yang selanjutnya yaitu post per global. Nah, post ini adalah variabel per global yang berisi data yang dikirim melalui metode HTTP post. Nah, karena termaksud global, eh, post ini bisa digunakan di mana saja, teman-teman. Tidak perlu deklarasikan terlebih dahulu dan berlaku di semua skop atau batasan. Sini ada post di HTML form. Jadi post ini biasanya digunakan ketika kita mengirim data dari form. Contohnya seperti ini. Please dulu. Terus sama aja sih yang kayak tadi form. Stepnya itu also actionnya demo request PHP. Tipenya itu teks, lalu kan. Dan di sini jadi kita muncul tempat untuk kita submit, gitu kan. Jadi nantinya itu ketika kita menekan tombol submit, data dikirim ke file PHP pada bagian action. Nih, pada file bagian action. Nah, lalu diproses menggunakan post. Nah, di file PHP itu kita bisa mengambil data dengan ini. name, HTML spesial chart. Jadi, fungsinya itu untuk melindungi dari serangan eksekusi atau script yang berbahaya. Sini ada di Oh, ini digabungkan form dan PHP dalam satu file. Jadi, nantinya, ya kita copy. Nah, jadi nanti kita jalankan dulu. Oh, tapi misalnya namanya Ciki. Kita submit. Nah, Ciki. Jadi di sini user nanti itu akan mengetikkan nama di form teman-teman. Lalu saat submit, halaman memproses dirinya sendiri. PHP itu mengecek apakah requestnya
post. Jadi jika input kosong, maka akan muncul pesan name is empty. Nah, jika diisi, nanti tuh nilainya akan ditampilkan. Nah, ini kan nggak diisi, jadi yang muncul itu name is empty. Coba kalau kita coba namanya misalnya Kiki. Nah, yang muncul adalah Kiki, seperti itu. Oke, jadi selanjutnya yaitu eh, get super global itu teman-teman. Jadi get ini adalah variabel super global yang berisi data yang dikirim melalui metode HTTP GET. Nah, karena termasuk global, jadi yang kita ketahui kalau sudah termasuk super global, maka get ini bisa digunakan di mana saja, tidak perlu dideklarasikan lagi dan selalu tersedia di semua scope, teman-teman. Nah, di sini ada cara kerja GET itu ada dua cara untuk mengirim data menggunakan GET. Yang pertama melalui query string pada URL, dan yang kedua itu melalui form HTML dengan method GET. Seperti itu. Nah, untuk menggunakan URL query string, eh, eh, data yang ditambahkan, jadi query string itu adalah data yang ditambahkan di akhir URL. Contohnya seperti ini. Nah, jadi bagian setelah tanda tanya, nah ini bagian setelah tanda tanya, itu adalah query string, teman-teman. Jadi di sini terdapat dua pasangan key dan value, subjeknya itu PHP dan webnya itu web RESTful. Jadi nanti ketika kita klik linknya, browser itu akan mengirim data tersebut ke file demo PHP file.php seperti itu. Lalu file PHP-nya itu akan memprosesnya. Nah, sepertinya. Lalu kalau di dalam file demo PHP file.php ini eh, kita gunakan get subject untuk mengambil data subjek. Kalau get web itu mengambil data web. Nah, HTML special char ini digunakan untuk keamanan. Jadi hasilnya akan ditampilkan sebagai teks seperti itu. Kita jalan lagi. Ini nah, teks get gitu. Jadi seperti itu. Lalu di sini get in HTML form di sini secara keseluruhan, teman-teman. Nah, kita lakukan ini. Nah, jadi seperti ini. Nanti itu ada name, email, tapi di sini message yang kita gunakan adalah get. Kemarin tadi kan sempat yang kita bahas sebelumnya yaitu post, sedangkan di sini menggunakan get. Nah, selanjutnya yaitu PHP regular expression. Jadi regular expression ini adalah sebuah pola teks yang kita gunakan untuk mencari, memeriksa atau memanipulasi string. Regular expression ini bisa berupa satu karakter sederhana atau pola yang lebih kompleks. Nah, dengan regular expression, kita bisa mencari teks tertentu atau mengecek apakah format data sudah benar dan mengganti bagian teks tertentu. Di sini ada struktur data dari regular expression-nya itu. Nah, di sini ada delimiter, yaitu tanda pembatas pola. Biasanya itu dia berbentuk garis miring. Lalu ada pattern, yaitu pola teks yang ingin dicari. Nah, ada modifiers, yaitu cara pencarian dilakukan. Nah, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Jadi di sini untuk contoh, untuk delimiter itu kan garis miring. Nah, untuk pattern yang dicari yaitu wet nya. Nah, ini itu adalah modifier yang membuat pencarian tidak peka huruf besar kecil. Jadi case insensitif seperti itu.
Nah, delimiter ini tidak harus garis miring, tapi bisa juga tanda pagar atau yang seperti ini, teman-teman. Nah, dan apalagi terutama jika pola itu mengandung banyak garis miring, jadi bisa menggunakan tanda pagar dan yang tanda ini. Lalu regular expression modifiers. Nah, modifier ini kan mengatur bagaimana pencarian dilakukan. Jadi ada beberapa modifier yang penting. Contohnya kayak yang ini yaitu pencarian tidak membedakan huruf besar dan kecil. Lalu kalau yang M itu pencarian bisa bekerja per baris pada teks multiline dan U ini untuk mendukung karakter UTF-8 misalnya teks berbahasa Indonesia. Lalu ada regular expression patterns. Nah, ini itu tanda kurung siku yang digunakan untuk mencari karakter dalam rentang tertentu. Selanjutnya ada meta karakter. Ini adalah simbol khusus yang punya arti tertentu. Di sini ada banyak meta karakter seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya quantifiers. Nah, di sini quantifier itu digunakan untuk menentukan berapa banyak kemunculan karakter atau pola. Contohnya kalau misalnya n plus ini minimal 1n, lalu x, lalu c itu boleh tidak ada, bisa juga banyak, lalu n tanda ini 0 atau 1. Lalu ini di sini ini tepat tepat 3N. Lalu yang ini itu minimal 2 maksimal 5N. Nah, N3 ini minimal 3N seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu PHP Regular Expression Function. Jadi PHP ini menyediakan beberapa fungsi khusus untuk bekerja dengan regular regular expression yang membantu kita untuk mencari teks atau menghitung jumlah kecocokan, mengganti teks, memotong string sampai memfilter data. Nah, beberapa fungsi regular expression yang paling sering digunakan yaitu ada break match, ada match all, replace, split, dan grab seperti itu. Yang untuk eh, yang match ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah pola ditemukan di dalam string. Nah, jika cocok, mengembalikan satu, jika tidak cocok, mengembalikan nol. Coba nih. Eh, satu. Jadi jika cocok, maka akan mengembalikan satu. Tapi kalau misalnya tidak cocok, dia akan mengembalikan nol. Lalu selanjutnya yaitu match all. Nah, match all ini berbeda dengan yang match tadi. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung berapa kali pola ditemukan. Contohnya seperti ini. Friend, find, and jadi jadi cepat. Jadi dia tuh mencari huruf kata lain di dalam teks.
Friend and spend mainly on the plans. Jadi dia ada 4 gitu. Lalu selanjutnya ada replace. Nah, replace ini untuk mengganti teks yang cocok dengan pola tertentu. Visit, no, no, ada yang salah jadi kita ganti. Control I. Oh, ini loh guys, tagak kan kita mau pakai replace. Nah, jadi itu dia mengganti episode dengan kata battery school. Lalu selanjutnya ada split. Nah, split ini untuk memotong string dan menjadikannya array dengan perintah berupa pola regular expression. Error. Coba kita try. In the text str pattern components break split lalu pattern nah str. Wah, jadi nah ini saya akan keluar akan terus seperti itu. Lalu ada grab. Nah, grab ini digunakan untuk memilih elemen dari area yang cocok dengan pola tertentu. Contohnya seperti ini. Result.
Oh. Nah, jadi di sini akan menampilkan elemen yang dimulai dengan huruf eh, P, teman-teman. Terus ada grouping. Nah, grouping dengan regular expression ini, kita bisa menggunakan tanda kurung untuk membuat grup. Jadi fungsinya untuk menerapkan quantifier pada satu pola, sekaligus mengambil bagian tertentu sebagai hasil pencarian. Ya, kan? Ya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian form handling, teman-teman. Jadi eh, di PHP ini pengolahan form itu dilakukan menggunakan dua super global utama, yaitu get dan post. Keduanya digunakan untuk mengambil data yang dikirim dari form HTML. Nah, contoh seperti ini, eh, di sini ada format HTML dengan dua inputan, teman-teman, yaitu eh, inputan nama dan email. Kita coba. Ini ada email dan ada nama. Ada nama. Jadi nanti ketika kita tekan tombol submit, data itu dikirim ke file welcome PHP. Nah, ini welcome PHP. Lalu dengan metode post di file welcome PHP ini data eh, biasanya akan ditampilkan seperti ini, teman-teman. Yaitu akan welcome John, your email address is John. Nah, ini untuk mengganti method aja sih guys, kayak kalau di sini kan kita menggunakan post, nah di sini kita ganti postnya itu jadi get. Kita kan
Nama sel. Oh ini karena bagian action yang welcome happen ini kita belum punya. Dan harusnya kalau kita sudah punya actionnya, kita otomatis akan masuk ke file dan output yang akan keluar itu seperti ini. Welcome John, dan your email address is nama email yang kita masukkan. Tuh. Lalu get and post kapan digunakan? Jadi sebenarnya baik get maupun post itu sama-sama membentuk array key value dan bisa diakses dari mana saja atau yang biasa kita sebut itu super global. Kalau misalnya get itu data dikirim melalui URL, maka post itu data dikirim melalui body request bukan URL. Itu form validation. Nah, mengapa form validation itu penting, teman-teman? Jadi, eh, validasi form ini bertujuan untuk melindungi website dari hacker dan spammer, lalu memastikan data yang dikirim user itu benar dan sesuai formatnya. Nah, mencegah penyalahgunaan seperti XSS, cross-site scripting. Nah, karena itu, setiap data dari user itu tidak boleh langsung diproses, tapi harus dicek juga terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini PHP form validation. Di sini nama itu wajib, email wajib, website opsional, komen opsional, jauh gendernya juga wajib. Nah, ini contoh kode untuk text field radio button, lalu ada form elemen. Nah, untuk fungsi server PHP Self ini digunakan untuk mengirim form kembali ke file yang sama. Namun, bisa dieksploitasi jika tidak diamankan karena itu harus dibungkus dengan HTML via special charge eh, server PHP Self seperti itu, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini mencegah penyisipan skrip berbahaya atau XSS. Nah, untuk fungsi HTML Special Charge itu mengubah karakter khusus menjadi entity HTML, teman-teman. Nah, selanjutnya itu required fields. Nah, bagian ini itu untuk menjelaskan bagaimana menentukan file mana yang wajib diisi, lalu menampilkan pesan error jika file itu kosong, dan memastikan data itu tetap aman sebelum diproses. Nah, di sini nama itu bersifat wajib, email juga wajib, website opsional, komen opsional, dan gender itu wajib. Nah, sini variabel dengan akhiran ERR ini akan menyimpan pesan kesalahan, misalnya kayak name is required atau email is required seperti itu. Nah, untuk blok yang ini, di dalam blok ini, setiap input itu diperiksa. Jika kosong, nanti akan diberi pesan error. Lalu tidak eh, jika tidak kosong, maka akan dibersihkan menggunakan ini, teman-teman, tes input seperti itu. Lalu display the error message, yaitu menampilkan error pada form. Nah, pesan error itu ditampilkan langsung di field, teman-teman. Contohnya kayak, nah ini kan, nah contohnya kayak ini nama. Nah, tanda bintang ini itu menunjukkan bahwa field ini wajib diisi. Error itu ditampilkan hanya ketika user mencoba submit, namun field itu masih kosong, seperti itu. Contohnya kayak gini, bintang. Itu berarti eh, field itu wajib untuk diisi. Yaitu validate email and URL. Jadi, ini untuk menjelaskan cara mengecek format nama, lalu mengecek format email, mengecek format URL atau website, dan menampilkan error jika format itu salah. Dengan tujuan agar data yang masuk ke sistem itu benar dan aman. Nah, di sini validasi nama eh, menggunakan itu hanya huruf dan spasi. Nah, kodenya seperti ini, teman-teman. Kita menggunakan particular expression match, yaitu mengecek pola eh,
Regular expression mengecek pola yang hanya boleh itu huruf, spasi, tanda apostrof, lalu tanda das seperti itu. Nah, kalau ada angka atau simbol lain maka akan error. Sama seperti validasi email juga kita gunakan filter var seperti ini. Nah, filter var. Lalu untuk validasi URL kita gunakan regular expression. Kalau formatnya aneh, maka akan error. Ini untuk keseluruhan kode jika digabungkan validasi nama, email, dan URL. Jadi yang terakhir yaitu complete form example. Jadi pada complete form example pada PHP ini akan membuat data yang sudah diinput tetap muncul setelah submit. Jadi sekaligus menampilkan pesan error jika ada kesalahan. Jadi di sini kan kita akan membuat seperti ini secara keseluruhan dengan menggunakan metode-metode yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, karena example, lalu kita copy, ya, teng, 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 aduh, salah, aduh, ini kita copy, kita jalankan di sini. Oh my God, apa yang kamu? Nah, seperti ini teman-teman. Coba kita masukkan di uji ini required ini kayak wajib untuk diisi name ini is required berarti name ini wajib email wajib kalau website kan opsional. Kalau website opsional dia usah komen juga ini juga gender is required submit. Nah, jadi inputan kita itu akan muncul setelah submit sekaligus akan menampilkan pesan error jika ada kesalahan misalnya kayak delete ini kita hapus. Nah, name is required. Berarti di sini harus diisi, teman-teman.